Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfia Rama Safara pada materi grafika komputer di pertemuan 3. Pada pertemuan 3 kita akan bahas tentang model-model warna, di antara lain yaitu RGB, CMYK, dan HSV. Materi pembahasan, yang pertama ada konsep dasar warna, dan yang kedua kita akan membahas tentang macam-macam color space, dan yang terakhir kita akan membahas tentang konversi warna. Oke, yang pertama ada konsep dasar warna. Warna terbentuk dari gelombang cahaya dengan panjang gelombang berbeda. Saat cahaya mengenai objek, sebagian diserap dan sebagian dipantulkan. Warna yang kita lihat adalah hasil kombinasi cahaya yang dipantulkan. Color space atau ruang warna adalah sistem yang menentukan bagaimana warna dikombinasikan untuk membentuk warna lain. Pada materi yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang macam-macam color space. Yang pertama, ada RGB, red, green, dan blue, yaitu model warna yang digunakan pada layar digital seperti monitor, TV, bahkan proyektor. Model ini disebut dengan adaptive color, yang berarti semakin banyak warna yang ditambahkan, semakin terang hasilnya. Cara kerja RGB. Warna dalam sistem RGB dibentuk dari 3 kombinasi warna dasar, yaitu merah red, hijau green, dan biru blue. Nah, ketika ketiga warna ini dicampurkan dengan intensitas penuh, hasilnya adalah warna putih. Sebaliknya, jika tidak ada warna yang ditambahkan atau nilainya 0, hasilnya adalah warna hitam. Kombinasi warna RGB. RGB dapat menghasilkan berbagai warna dengan mencampurkan warna-warna dasar, dan beberapa kombinasi utamanya adalah merah dicampurkan dengan hijau sama dengan kuning, merah dicampur dengan biru sama dengan magenta, dan hijau dicampur biru sama dengan cyan, dan merah dicampur dengan hijau dicampur dengan biru sama dengan putih. Yang kedua ada CMYK, yaitu cyan, magenta, yellow, dan black. CMYK adalah model warna yang digunakan dalam percetakan, seperti pada printer. Model ini disebut dengan subtractive color, yang berarti semakin banyak warna dicampurkan, hasilnya akan semakin gelap. Cara kerja CMYK, yang pertama ada cyan, magenta, dan yellow, yaitu warna dasar dalam percetakan, dan yang kedua ada K atau black, ditambahkan untuk menghasilkan warna hitam yang lebih pekat. Yang ketiga ada HSV atau Hue, Saturation, and Value, adalah model warna yang digunakan dalam pengolahan gambar dan desain grafis. Hue atau H menunjukkan jenis warna dalam rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Misalnya, merah itu 0 derajat, dan hijau itu 120 derajat, dan biru 240 derajat. Saturation atau S menentukan seberapa kuat warna dengan nilai 0 sampai 1. Misal 0 itu abu-abu dan 1 itu warna penuh. Dan yang terakhir ada Value atau V, itu mengontrol tingkat kecerahan dengan skala 0 sampai 255, yaitu 0 itu hitam dan 255 itu yang paling terang. Model ini lebih intuitif dibanding RGB karena lebih mudah untuk mengatur warna, kejernihan, dan pencahayaan secara terpisah. Materi yang terakhir yaitu konversi warna. Yang pertama ada RGB ke CMYK. Normalisasi RGB ke skala 0 sampai 1. Nilai merah baru atau R-aksen didapat dengan membagi nilai merah asli dengan 255. Begitu juga untuk hijau G-aksen dan biru B-aksen. Ini dilakukan untuk mengubah nilai dari skala 0 sampai 255 menjadi skala 0 sampai 1. Yang kedua, kita menentukan nilai K atau hitam. Nilai hitam atau K diperoleh dengan mencari nilai terbesar dari R-aksen, G-aksen, dan B-aksen, lalu dikurangkan dari 1. Semakin tinggi nilai K, itu semakin gelap warna yang dihasilkan. Yang ketiga, kita menentukan nilai CMY, yaitu C cyan, M magenta, dan Y yellow. Untuk mendapatkan nilai C, kita kurangi nilai merah normalisasi R-aksen dan hitam K dari 1, lalu dibagi dengan 1 dikurangi K. Proses yang sama berlaku untuk magenta M dengan menggunakan nilai hijau G-aksen, dan untuk kuning Y dengan menggunakan nilai biru B-aksen. Yang terakhir yaitu konversi RGB ke HSV.
Sama seperti sebelumnya, normalisasi RGB ke skala 0 sampai 1, yaitu ubah nilai RGB dari 0 sampai 255 menjadi skala 0 sampai 1 dengan membaginya dengan 255. Yang kedua, menentukan nilai maksimum dan minimum. Cmax adalah nilai terbesar di antara R aksen, G aksen, dan B aksen. Cmin adalah nilai yang terkecil di antara ketiganya. Selisih antara Cmax dan Cmin disebut D atau delta. Yang ketiga, kita menentukan hue berdasarkan warna dominan. Jika warna dominan adalah merah, dalam kurung Cmax sama dengan R aksen, maka hue dihitung dengan selisih hijau dan biru dibagi delta, lalu dikali 60. Jika warna dominan hijau, gunakan selisih biru dan merah, lalu tambahkan 2 sebelum dikali 60. Jika warna dominan biru, gunakan selisih merah dan hijau, lalu tambahkan 4 sebelum dikali 60. Yang keempat, menentukan saturation atau intensitas warna. Jika delta bernilai 0, berarti semua komponen warna sama, maka saturation bernilai 0 atau tidak berwarna, atau abu-abu. Dan jika delta tidak 0, maka saturation dihitung dengan membagi delta dengan Cmax. Dan yang terakhir, kita menentukan value atau kecerahan. Value atau tingkat kecerahan langsung diambil dari Cmax. Semakin tinggi nilainya, semakin terang warna yang dihasilkan. Kesimpulan materi yang kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama ada RGB digunakan untuk layar, CMYK untuk percetakan, dan HSV untuk pengolahan gambar. RGB bersifat additif atau semakin terang, sedangkan CMYK bersifat subtraktif atau semakin gelap. HSV lebih intuitif dalam memanipulasi warna karena mendekati cara mata manusia melihat warna. Terima kasih, saya Alfira Masafara. Sampai bertemu pada materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.